Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi'ulumi fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dari kitab Jawahirul Bukhari tentang bab fadilah sholat pada waktunya. Babu fadilus sholati liwaktiha. Bab menjelaskan bagaimana fadilahnya sholat itu pada waktunya atau tepat waktu. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ridhoni sinten Allah sinten Gustawa anhu saking Abdillah bin Mas'ud. Qala dawuh sinten Abdullah. Sa'altu takon sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayul amal ahabbu ilallah. Mana amal yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah. Jadi ayul amal utawi di amal ahabbu ilallah. Qala dawuh sinten Nabi. As-sholatu ala waktiha. As-sholatu salat ala waktiha ing atase waktune salat. Qala kemudian Kanjeng Nabi, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyukola. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain. Yang kedua yaitu birrul walidain. Qala kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, summa ayyu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, al jihadu fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Dari hadis ini dijelaskan bahwa amal itu yang paling utama yaitu tetap sholat lima waktiha. Sholat di sini yaitu sholat lima atau sholat fardu, sholat wajib. Jadi sudah jelas bahwa Kanjeng Nabi berkata kepada umat Islam semuanya bahwasanya sholat yang tepat waktu itu adalah amal ganjaran yang paling utama untuk umat Islam. Maka dari itu jangan ditunda-tunda. Ketika kita mendengarkan lafaz Allahu Akbar atau lafaz adzan, segeralah untuk melakukan sholat. Syukur-syukur bisa langsung jamaah di masjid, karena amal itu adalah amal yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitu birrul walidain. Maksud dari birrul walidain itu yaitu bagusi wong tua loro. Jadi kita taat kepada kedua orang tua itu adalah suatu amal yang sangat baik. Dikategorikan yaitu nomor 2. Penjelasan ulama bagaimana maksud dari birrul walidain yaitu itu untuk kebahagiaan dunia kita. Kita berbahagia, kita sudah membahagiakan kedua orang tua kita. Kita sudah istilahnya sudah berbakti kepada orang tua kita. Itu adalah termasuk amal yang tingkatan kedua. Sumakola ayul jihadu fisabilillah. Apa jihad di jalan Allah itu? Jihad di jalan Allah itu di sini termasuk yaitu berperang melawan kaum kafirin yang memusuhi Islam. Itu termasuk jihad fisabilillah. Tapi ketika jihad pun itu kita harus izin kepada orang tua. Seperti hadis yang lain dijelaskan bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang sahabat, ya Rasulullah, saya ingin berjihad, ingin berperang di jalan bersama kamu, istilah jalan. Jadi ketika itu Rasulullah bertanya, apakah kamu masih sudah izin kepada kedua orang tuamu? Jadi jihad di sini itu bermakna tetap harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Di hadis yang ini menjelaskan bagaimana kita sebagai seorang muslim itu harus sholat pada waktunya atau tepat waktu. Sekarang ini Anda bayangkan, sekarang ini Anda berusia 25 tahun lah atau 30 tahun lah, dan sebelumnya Anda belum melakukan sholat ibadah, maka
dimulai dari sekarang. Jangan sampai ditunda-tunda. Memang kadang itu kalau kita memperhatikan, kalau kita melihat dari sebuah kisah hidup kita, kadang kita itu malas untuk melakukan ibadah sholat itu. Malas sekali. Karena apa ya? Karena itu memang tidak ada rentek teko hati kita. Kalau rentek wis sholat, wah kok sih lagi ngopi karo konco, mau sholat lah nanti dulu lah, nanti dulu, ditunda-tunda sampai habis waktunya, itu bisa menimbulkan dosa besar. Kadar itu mumpung kesempatan kita masih diberi hidup, sisa hidup kita setiap hari berganti waktu, berganti tahun. Nah, semakin pendek umur kita, jangan sia-siakan sisa hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu as-sholatul khamsu kafaratun. As-sholatu tawis as-sholawatu ta pira-pira salat khamsun kang 5 kafaratun iku dadi pelebur dosa. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu satamna Abi Hurairah sami angrung sinten Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidawu sinten Kanjeng Nabi. Ara'aitum law anna nahron ibabi ahadikum. Ara'aitum ana toh ningali sapa sira kabeh law anna nahron ing teman-teman sedune kali atau bengawan bibabi ahadikum iku ing dalem ngarepe omahe sira kabeh, kok ngarep lawang omahe sira, ngarep lawangi sira kabeh. Yaktasilu kang padha adus sapa ahad fihi ing dalem nahar mau kula yauman ing dalem setiap hari khamsan kelawan 5 mataku ma apa toh ana pergetan maksud dalika yubtu. Jadi mindaronihi, apakah ada kotoran yang menempel pada badanmu seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan bagaimana ketika kamu ada kali atau ada bengawan di depan rumahmu, sedangkan kamu mandi setiap hari 5 kali, maka badan kamu akan bersih seperti itu. Qalu padha ngucap sapa sahabat la yubki min daroni syai'an. Kemudian Kanjeng Nabi itu berkata pada sahabat itu, apakah nanti badanmu akan bersih ketika kamu mandi? Ya bersih Kanjeng Nabi, maksudnya seperti itu, enggak ada sama sekali kotoran. Qala Nabi fadzalika masalu shalawatul khamsi yamhumwaha biha al khotoya. Semonogo atau begitu juga ketika kamu melakukan sholat 5 waktu, itu bisa membersihkan dosa-dosamu setiap hari. Ini saya mencontohkan, jadi bagaimana Rasul mencontohkan kita setiap hari pada sahabat. Seandainya di depan rumah kamu itu ada aliran sungai, kamu setiap hari mandi 5 kali, pasti badan kamu bersih, nggak akan kotor. Terus sahabat menjawab, iya Kanjeng Nabi. Itu seperti juga kamu melakukan sholat 5 waktu. Ketika kamu sholat 5 waktu, duhur, terus sampai ngasar. Duhur itu setelah sholat duhur, kamu setelah sholat duhur melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian kamu sholat lagi ngasar, dosamu akan terhapus. Sampai 5 kali seterusnya. Seperti jenengan punya sepeda motor lah. Punya sepeda motor, di situ setiap hari jenengan cuci 5 kali, pasti sepeda motor itu akan kelihatan bersih, nggak ada kotoran yang menempel, nggak ada kotoran yang menempel karena setiap hari disemprot terus pakai air, disuci, bersihkan. Jadi bayangkan seperti itu adalah sholat 5 waktu. Maka dari itu kesempatan kita yang masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sia-siakan. Kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat iman, itu jangan disia-siakan. Jangan sampai kau menyia-nyiakan kehidupan ini hanya karena kamu nafsu sementara. Hidup di dunia ini bagaikan orang yang nyabrang ratan.
Sampean itu nyabrang ratan tok ning dunya iki. Yaitu dari sini sampai ke sana, dari seberang sana. Hidup yang selanjutnya yaitu di mana ya, di akhirat itu. Ya, di akhirat. Kalau memang kita enggak manfaatkan kehidupan kita ini di dunia, maka kita akan menyesal nanti. Kan sia-sia kita. Yang kelihatan saja, enggak usah yang enggak kelihatan. Yang kelihatan sholat itu. Sholat itu 5 waktu kalau kita full melakukannya, itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang kecil, dan itu bisa menjadikan sangu kita nanti di akhirat. Dia yang akan berbicara nanti, ilu aku amalmu guys sholat, aku amalmu sholat, dan sebagainya. Jadi sholat itu yang butuh bukan Tuhanmu, tapi kamu sendiri. Kamu sendiri nanti yang akan membutuhkan amal-amal kamu itu. Gusti Allah nggak butuh sholatmu, nggak butuh. Sing butuh sapa? Ya kowe dhewe. Kamu sendiri nanti yang membutuhkan amal-amal sholatmu. Ya, sedikit ikut jabaran dari dua hadis ini. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Jangan lupa di sisa hidup ini kita tetap konsisten untuk melakukan sholat 5 waktu. Syukur-syukur tepat pada waktunya. Setelah adzan ikut jamaah, Kalau memang nggak bisa, paling nggak jangan sampai ditinggalkan. Karena itu adalah ladang pahala kita yang kelihatan. Yang kelihatan kita gamblang, dan itu perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mantep kalau sholat kita itu diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jangan mamang-mamang lagi. Pokoknya mantep, sholat itu ditampa karo Gusti Allah, gak mesti ora. Sampean mamang yo, wah aku sholat itu ditampa ora ya, gak kasil. Kudune mantep, sholat itu ditampa karo Gusti Allah. Jadi untuk mengingatkan, selama sisa hidup kita jangan sampai kita ini meninggalkan sholat apapun keadaannya. Mumpung kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa diberi kita masih bisa untuk melihat dunia, jangan sampai kita untuk meninggalkan sholat. Terima kasih dari saya, wallahu alam. Semoga membawa berkah untuk kita semua, dan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap melakukan sholat 5 waktu full berjamaah lebih baik. Itu pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.